Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa siwahu askar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ma'indahu khalaqahu wa qaddar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa huwal qawiyyul jabbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha yawman minal ayyamil akbar, haitsu yusalli kullu muslimin salatal 'idi wa yanhar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fattaqullaha haqqat taqwa ya jama'ata 'idin nahar. Faqad faza man imtathala awamirallahi wajtanaba kulla nahyihil munkar. Faqala jalla sya'nuhu fi kitabihidz dzikr, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mengingatkan dirinya dan para jamaah sekalian, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan juga kita mempertahankan ketakwaan itu sampai titik darah penghabisan dalam husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sama-sama dalam kebahagiaan karena kita dapat merayakan Idul Kurban dengan saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia secara bersamaan. Hari ini pula kita kaum muslimin di seantero dunia akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai syariat yang tujuannya adalah taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah, sekaligus berdampak positif terhadap pendekatan kepada masyarakat di sekitar kita. Maka Idul Adha ini dengan kita berkurban, Allah mengambil atau menerima ketakwaan kita, dan manusia pun mengambil daging-daging kurbannya untuk dinikmati secara bersama-sama. Hasilnya luar biasa. Terwujudnya kesatuan yang harmonis antara hablum minallah dengan hablum minan nas yang super ideal. Kita dengan kurban ini jadi tulus, ikhlas dan khusyuk beribadah kepada Allah. Plus berempati, bersimpati, ikut merasakan penderitaan, sapa pahit sama manis, adil, bahkan ihsan terhadap sesama manusia. Itulah natijah kurban yang semestinya kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim sedang bercengkrama, berbahagia bersama putranya Ismail yang sangat dicintainya, yang sedang lucu-lucunya, tiba-tiba Allah memerintahkannya menyembelih putra sematawayangnya itu untuk berkurban sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan betapa berat perintah itu untuk ukuran manusia biasa. Namun bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama dari kecintaannya kepada anak dan harta bendanya. Maka jiwa ketaatan yang tinggi itulah yang membentuk karakter dalam dirinya yang kukuh dan teguh, sehingga ketika diterpa dengan berbagai ujian, seberat apapun ia dapat melewatinya dengan sukses dan sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah, Ibrahim itu diuji Tuhannya dengan berbagai ujian apapun yang berat, ia dapat menuntaskannya secara sempurna. Al-Baqarah 124.
Ketika kita sedang asyik maksud dengan harta benda yang kita cintai, shopping di supermall, jalan-jalan di kawasan wisata, nonton konser di arena hiburan dan sebagainya, tiba-tiba kita diperintahkan membeli kambing atau sapi untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Apakah kita akan sama seperti Nabi Ibrahim, yakni mengutamakan kurban dari jalan-jalan ke mall? Atau paling tidak menyisihkan dulu untuk berkurban, baru setelah itu jalan-jalan? Hanya diri kita masing-masing yang dapat memberikan jawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berkali-kali sukses dan sempurna dalam menghadapi berbagai macam ujian yang berat, maka Allah anugerahkan beliau dengan anugerah yang luar biasa besar, sangat agung. Yakni sebagaimana Allah berfirman selanjutnya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka aku jadikan engkau pemimpin atau imam atau leader atau rujukan atau mungkin bapak bangsa bagi seluruh manusia. Itu dari Allah. Al-Baqarah 124. Seluruh manusia berarti dari sejak zaman beliau sampai hari kiamat. Kenyataannya memang beliau jadi bapaknya para nabi. Dari sejak Nabi Ismail alaihissalam, lalu adiknya Nabi Ishak alaihissalam, sampai dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah keturunan dari Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadi juga referensi utama bagi semua agama besar yang ada di muka bumi ini, dengan berbagai sebutan sesuai dengan lidahnya atau lahjahnya masing-masing. Ada yang menyebutnya Ibrahim, ada yang Abraham, ada Ebrau, ada Brahma, ada Bromo, ada Bram, ada Baim, ada Boim, dan sebagainya. Itu semua buah kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah selalu akan mengangkat atau selalu mengangkat para pemimpin besar yang sejati di muka bumi ini setelah mereka diuji dan dicoba dengan berbagai macam ujian, cobaan, celaan, cercaan, fitnahan, dan sebagainya. Semoga negeri kita Indonesia diberikan Allah pemimpin besar yang sejati di tahun 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, apakah kepemimpinan ini diberikan juga kepada anak cucu keturunanku nanti, kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, Al-Baqarah 200. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah ketika ia diangkat Allah jadi imam atau pemimpin besar dunia yang sejati. Allah menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Dalam janjiku, orang-orang dolim itu tidak akan diterima sebagai pemimpin. Atau orang-orang yang dolim tidak akan diterima sebagai pemimpin. Ini artinya bahwa Allah itu tidak akan pernah mengangkat orang-orang zalim sebagai pemimpin sejati, walaupun mereka keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa banyak pemimpin besar di dunia ini yang zalim sama rakyatnya sendiri? Ada yang menghabisi nyawa rakyatnya sendiri, ada yang menyedakohkan aset negerinya sendiri ke bangsa deun, bangsa orang lain. Ada yang mengkorupsi kekayaan negaranya sendiri untuk kepentingan pribadi atau koleganya. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang mengangkat mereka jadi pemimpin? Bukankah mereka orang-orang yang zalim? Hadirin rahimakumullah. Tentunya yang mengangkat mereka adalah Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Semuanya diangkat oleh Allah. Allah lah yang mengangkatnya. Tetapi Allah mengangkat mereka itu ketika mereka sedang jadi orang yang baik, sedang suka bagi-bagi uang, bahkan ngasihnya juga terkadang maksa pakai serangan fajar, sedang suka berpakaian kayak kiai atau habib, sedang suka tur ke masjid-masjid atau pesantren-pesantren memberikan bantuan dana walaupun tidak tahu dananya dari mana, sedang rajin silaturahmi ke kiai-kiai sambil nempelin amplop dan sebagainya. Adapun kemudian nantinya mereka jadi zalim,
jadi rakus, jadi lalim, jadi biadab, jadi tidak adil dan sebagainya. Itu semua terjadi setelah mereka dipilih jadi pemimpin. Makanya fikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Fikir dulu pemilihan, siapa kan baik sampai akhir jabatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Idul Adha juga disebut dengan Idul Haji atau Lebaran Haji. Kenapa? Karena bersamaan dengan Idul Kurban itu, sebagian umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang mendapatkan panggilan dari Allah sedang melaksanakan ibadah haji di tanah haram. Satu hari menjelang Idul Adha, para calon hujaj atau haji, mereka sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sedangkan wukuf di Padang Arafah merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, Rawahu Tirmidzi. Puncak haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Dan Arafah yang berarti saling mengenal, mengandung pesan kepada kita agar kita saling mengenal antara satu dengan lainnya. Karena kalau kita sudah saling mengenal, akan muncul rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Sedangkan rasa saling menyayangi akan menghadirkan di dalam jiwa kita sifat yang istimewa, yakni saling memahami, saling melengkapi, saling memperbaiki, saling toleransi, saling menghormati, saling tenggang rasa, saling bantu, saling tik enggip, saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Itulah makna filosofis dari wukuf di Padang Arafah. Sedangkan harapan utama para calon haji dari ibadah haji ini adalah menggendol haji yang mabrur. Menyitir dari beberapa hadis Rasulullah SAW tersimpulkan saripatinya bahwa orang yang hajinya sudah mabrur adalah orang yang sudah santun tutur katanya, satu, selalu menebar kedamaian di mana-mana, dua, dan memiliki kepedulian sosial, peduli dengan masyarakat di sekitarnya, tiga. Rasulullah mengatakan tibul kalam wa ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Kita doakan semoga yang sedang melaksanakan haji pada tahun ini semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada lain pahalanya kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dulu sebagian orang-orang Arab beranggapan bahwa haji seorang itu akan mabrur kalau setelah melaksanakan ibadah haji pulangnya lewat pintu belakang rumah. Kalau tidak, maka hajinya tidak akan mabrur. Itu kan anggapan mereka. Akibatnya apa? Orang-orang Arab dulu yang tidak memiliki pintu belakang, mereka terpaksa harus mendobrak tembok belakang rumahnya agar bisa masuk rumah lewat belakang. Habis naik haji itu demi hajinya bisa mabrur. Ini kan lucu tapi nyata. Maka Allah mengoreksi anggapan mereka yang salah itu dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Bahwa kemabruran seseorang itu bukan karena pulang haji lewat pintu belakang rumah, tetapi kemabruran itu karena ketakwaannya. Niat hajinya karena Allah, hanya mengharap keridhaannya, mengikuti syarat rukunnya secara sempurna dan menjauhi diri dari pelanggaran aturan-aturannya, plus menggauli manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Dengan demikian koreksian Allah ini merupakan pengingat bagi kita agar kita mencari kemabruran dalam berhaji atau ibadah-ibadah lainnya tidak bersandar kepada mitos-mitos yang berkembang di dalam masyarakat, tetapi bersandar kepada ajaran Islam yang jelas dan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang diberi kemampuan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah berniat untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan niat karena Allah. Jangan sampai niatnya itu menjadi bengkok untuk kepentingan politik, untuk keperluan bisnis, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Sebab Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dengan niat karena Allah.
Demikian pula dengan doa-doa yang dimohonkannya. Jangan sampai orang-orang jahiliyah dulu atau seperti orang-orang jahiliyah dulu yang meminta kepada Allah waktu haji itu hanya kepentingan duniawi saja. Begitu juga ketika kita berdoa. Tidak memohon sama sekali untuk akhirat. Ini sayang. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah 200. Dan dari sebagian manusia memohon kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kekayaan dunia. Ia tidak meminta untuk akhiratnya. Maka dia di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ini sayang. Allah mengingatkan agar kalau kita memohon kepada Allah, memohonlah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat seperti sebagaimana manusia lainnya, yakni orang-orang beriman. Sebagaimana lanjutan dari firman tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan di Idul Adha ini yang ditandai dengan kurban dan haji, kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin akrab dengan masyarakat di sekitarnya. Persatuan bangsa semakin terjalin, persaudaraan mukmin semakin terjaga erat. Yang cebong menyatu dengan yang kampret melebur, berkolaborasi dengan yang cebong. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai sekarang tidak ada lagi istilah cebong dan kampret, tetapi kita semuanya adalah bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Gusti, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsem, gemah ripah, loh jinawi, gemah ripah, repeh rapi, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia, kita semuanya menjadi bangsa orang-orang yang saling asah, saling asih, saling asuh. Kacai jadi saluwi, kadarat jadi selebak. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Kau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.